Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu, dan di antaranya kita bisa kembali hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan yang terus menjadi harapan kita bahwa ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita memahami hakikat hidup, dan ilmu yang akan menjadikan kita kelak digembirakan oleh Allah di surganya. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita masih sedang berbicara tentang hadis yang di dalamnya membahas terkhusus halal dan haram, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurul mustabihat, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya. Famanittaqas subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram, ya. Karra'i yar'a haulal hima, ya. Yusiku ayyaqa fiha aw fihi ala inna likulli malikin hima wa ala inna himallah al maharimuha ala inna fil jasadi mudghah, ya. Idza salaha jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Jadi itu hadis yang sedang kita bahas, bahwa yang halal itu halal jelas, yang haram pun demikian jelas. Antara halal dan haram adalah subhat, ya, meragukan. Barang siapa menjaga diri dari hal-hal yang subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, ya. Menjaga kehormatannya berarti menjaga dirinya, akalnya, harta bendanya, dan keturunannya. Barang siapa yang jatuh kepada subhat, itu sama saja dengan jatuh kepada yang haram. Jadi masalah halal dan haram ini, masalah subhat ini tidak banyak manusia yang mengetahuinya, ya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang mengetahuinya, ya. Dan ketahuilah bahwa setiap penguasa, setiap raja itu punya wilayah, ya. Wilayah yang dilarang untuk dimasuki, dan wilayah yang dilarang milik Allah adalah hal-hal yang haram di dunia ini. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah atau ingatlah bahwa di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, maka baiklah perilaku
baiknya seseorang tersebut. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula perilakunya. Dan ingatlah atau ketahuilah bahwa segumpal daging tadi adalah hati. Teman-teman ya. Dan kita dari beberapa poin bahasan terkait dengan hadis tadi adalah yang ke 3.4, penyebab seseorang terkena syubhat. Ya. Penyebab seseorang terkena syubhat. Tadi syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh kepada syubhat sama saja nilainya dia jatuh kepada yang haram. Ya. Sedangkan haram adalah sesuatu yang terlarang tadi. Ya. Di dunia ini himallah, daerah larangan Allah adalah yang haram-haramnya. Nah, sementara kita sebagai hamba Allah, maka Allah ingatkan melalui Rasulnya agar kita harus menjauhi hal-hal yang haram. Jangan mendekat, ya. Qarra'i yar'a, sebagaimana seseorang yang sedang menggembala haulal hima, di daerah sekitar daerah larangan. Yusiku ayyaqafi, maka nyaris masuk ke dalam daerah larang tersebut. Nah, kita diingatkan oleh hadis itu hati-hati, ya, karena banyak manusia yang justru tidak memperhatikan tersebut. Dan insya Allah, ya, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya teman-teman, ya. Jadi yusiku ayyaqafiha, hampir saja masuk ke dalam hal yang haram tersebut. Berarti insya Allah ketika kita diingatkan kita bisa menjauhinya, kita selamat. Tapi kalau mereka tidak peduli, ya, dengan perhatian tersebut, yang sedikit saja, sedikit lagi masuk, ya sudah mereka waqa'a fil haram, sama saja mereka sedang berada di wilayah yang haram. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau seperti itu agama kita tidak terjaga, diri kita tidak terjaga, kehormatan kita tidak terjaga. Ya, wa'iyadzubillah. Nah, teman-teman, lihat di sini penyebab seseorang terkena syubhat. Pertama, sedikit ilmu, qillatul ilmi. Ya, qillatul ilmi. Yang kedua, sedikit pemahaman, qillatul fahmi. Yang ketiga, tidak bertadabbur, taksirut tadabbur. Dan yang keempat, tujuan hidup atau tujuan menuntut ilmu yang salah. Su'ul qasdi fil hayat atau su'ul qasdi fi talabil ilmi, ya. Nah, ini 4 teman-teman. Ya, nanti kita ketahui lebih jelas lagi seperti apa gambarannya yang harus kita ketahui terkait dengan sedikit ilmu ini, ya. Terkait dengan sedikit pemahaman, tidak tadabbur dan salah tujuan hidup atau tujuan menuntut ilmu seperti apa. Baik teman-teman, ini dia penyebab seseorang terkena syubhat. Satu, sedikit ilmu. Apa sih yang dimaksud sedikit ilmu? Nah, ini dia. Yang dimaksud dengan sedikit ilmu adalah seseorang memiliki sedikit ilmu agama, ya. Jadi ilmu agamanya sedikit. Mengapa ilmu agamanya sedikit? Ya karena sedikit mencari itu. Kenapa sedikit mencari? Ya bisa malas atau tujuan paling akhir ini nanti, ya. Sebagai jawaban yang terakhir atau penyebab ketiga ini sebenarnya ada nanti di yang terakhir, ya. Jadi yang dimaksud sedikit ilmu adalah dia tidak memiliki ilmu agama kecuali sedikit sekali. Ilmu dunia banyak, ya. Ilmu dunia tidak terhitung. Ilmu dunia tidak terhitung, ya. Bahkan kalau pakai gelar, gelarnya berderet, sampai sekian banyak, tapi tidak paham, ya, akhirat, ya. Tidak paham akhirat. Itu sama saja dengan tidak paham agama, ya. Tidak paham agama, ya berarti masuk ke dalam orang yang terkena syubhat, ya. Jadi seharusnya ilmu dunia, ilmu akhirat digabung, ya, menjadi ilmu agama. Jadi walaupun dia punya gelar dunia banyak,
dia punya gelar keagamaan cuma satu, tapi dia paham ya hakikat hidup, maka insya Allah ya, akan terselamatkan. Ya. Tapi kalau ini sedikit dan disebabkan mungkin sebabnya malas mencari, ya, dan disebabkan terutama yang ini tidak tahu tujuan hidup, ya, tidak tahu tujuan. Itu pasti kena subhat, pasti kena subhat. Ya. Yang kedua, sedikit pemahaman. Apa yang dimaksud dengan sedikit pemahaman? Seseorang memiliki banyak ilmu. Nah, kebalikannya ini ya. Agama lagi, bukan hanya ilmu umum, ilmu agama. Tapi ilmu tersebut tidak dipahaminya dengan benar. Adakah? Banyak, ya, banyak. Saya mengutip seorang perkataan ulama, ya, bahwa manusia ini dikategorikan dari sisi keilmuan dan tidaknya ke dalam 4 katanya. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah, seseorang yang dia berilmu dan dia sadar, dia paham kalau dirinya berilmu dan ilmunya memang dipahami. Wa huwa alim, maka dialah orang alim. Maksudnya orang yang berilmu dan benar, ya. Jadi wa yadri annahu yadri. Dia memiliki ilmu yang dia pahami dan dia praktekkan. Ya, dia pahami, dia praktekkan. Inilah alim, ya. Fata'allamu minhu, maka belajarlah, maka ambillah ilmu dari dia. Seperti itu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ya. Seseorang berilmu, tapi dia tidak paham kalau dirinya berilmu. Ilmunya banyak, ya. Tapi ilmunya tidak dipahami dengan benar. Ya. Ghafil, maka orang ini adalah ghafil, ya. Orang yang ghafil, orang yang lalai, ya. Orang yang lalai. Maka bagaimana sikap kita? Ingatkan, ya. Ingatkan seperti itu. Nah, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak punya ilmu tapi dia sadar bahwa dirinya tidak punya ilmu. Nah, maka ajak dia untuk belajar. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak punya ilmu tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak punya ilmu. Nah, ini yang bahaya, ya. Jadi sebenarnya ada 2 yang harus kita jauhi, yang harus kita waspadai. Pertama, yang berilmu tapi dia tidak dipahami ilmunya. Yang keempat tadi, sudah tidak punya ilmu, ya sudah begitu, nggak sadar, diingatkan begitu, nggak diingatkan begitu. Yang beruntung yang 2, dia punya ilmu, dia sadar dengan keilmuannya, dia praktekkan. Yang satu lagi, dia tidak punya ilmu tapi dia sadar, ya. Dia mau belajar, dia mau mencari ilmu. Nah, teman-teman, ya. Nah, jadi orang yang banyak ilmu yang tidak dipahami ilmunya dengan benar, maka dia akan masuk ke dalam kelompok orang yang terkena subhat, ya. Apalagi Rasulullah juga mengingatkan terkait dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat, pentingnya untuk dipahami dengan benar. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah yang maha mulia yubghidu, benci, ya, benci kepada siapa? Kulla alimin bid dunya, yang hanya tahu ilmu dunia, ya. Yang hanya tahu ilmu dunia, tidak tahu ilmu akhirat. Allah benci. Maka mari kita jangan sampai masuk ke dalam kelompok 1, 2. Dan ketiga, tidak tadabbur, ya. Ini juga penyebab seseorang kena subhat. Apa sih tadabbur ini? Sebenarnya kata tadabbur itu adalah dabbaro, ya, sesuatu tertutup
dan kita berusaha untuk mencari tahu di balik tutup tersebut. Itu tadabbur sebenarnya ya. Dan kata tadabbur itu bahasa Arab dan sudah diambil oleh kita dubur ya. Dubur itu sesuatu yang ada di bagian belakang ya. Tadabbur berarti berusaha mencari tahu apa yang ada di bagian belakang dari sesuatu benda. Nah, begitu. Nah, adapun yang dimaksud tadabbur di sini adalah terkait dengan ayat-ayat dan hadis Rasul. Jadi kita tidak hanya mendapati ayat dan hadis itu diketahui secara lahiriahnya saja, artinya saja, tapi kita mengetahui di balik arti tersebut. Itulah tadabbur. Jadi yang dimaksud dengan tidak tadabbur adalah tidak berupaya mengetahui kandungan ayat, tidak berupaya mengetahui kandungan hadis, kemudian memahaminya, kemudian mengambil pelajaran, kemudian mengamalkannya. Kurang diannya ini. Kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Itu teman-teman ya. Jadi ciri-ciri tadabbur, pertama baca ayat itu, kemudian ketahui artinya, kemudian ketahui maknanya ya. Makna setiap kata ya, setiap kata dari ayat atau hadis ya. Karena itu kemungkinan beda maknanya. Secara lafaz sama. Secara lafaz sama, tapi dari makna bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Penempatan lafaz di satu teks dengan teks lain, ya, itu bisa berbeda maknanya. Nah, dengan tadabbur inilah kita akan tahu perbedaan. Nah, dengan tahu arti atau makna yang berbeda, maka berarti pemahamannya pun berbeda, pengertiannya berbeda. Nah, nanti hasilnya berbeda, apa? Amalnya berbeda. Nah, inilah tadabbur. Jadi tidak tadabbur ya bisa menjadi pintu yang lebar untuk masuknya syubhat. Ya, itu teman-teman. Nah, yang empat, the last but not least, ya. Walaupun terakhir ini penting. Apa itu tujuan? Baik tujuan hidup atau tujuan dari menuntut ilmu. Ya. Orang yang salah tujuan hidupnya, dia tidak akan paham hakikat hidup. Ya. Walaupun dia lakukan ibadah, ya. Tapi karena tidak tahu tujuan hidup, ya. Artinya apa? Dia katakan, saya tahu kok tujuan untuk beribadah. Tapi dia tidak pernah mencari tahu apa itu ibadah. Sama dengan tidak paham tujuan hidup, ya. Jadi kalau orang tujuan hidupnya paham, ibadah apa itu ibadah, terus dipelajari, ya, sampai dia benar-benar paham hakikat ibadah. Nah, tapi kalau dia tahu tujuan hidup yaitu ibadah, tapi dia tidak mencari tahu apa itu ibadah, itulah syubhat, ya, itulah syubhat. Nah, jadi tujuan hidup yang salah, tujuan cari ilmu salah. Yang dimaksud dengan tujuan hidup yang salah adalah seseorang menuntut ilmu tetapi dia mengikuti hawa nafsu dan syahwat, ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini enggak lepas dari hawa nafsu dan syahwat, ya. Hawa nafsu biasanya atau lebih berkonotasi pada keinginan dari dalam diri kita terkait dengan keilmuan. Itu hawa nafsu. Kalau dalam ayat Al-Quran, hadis lebih menggunakan kata hawa, tidak pakai nafsu. Ini hawa nafsu sudah di-Indonesiakan, ya, sudah di-Indonesiakan. Kalau aslinya hawa saja. Jadi ketika bicara hawa itu identik dengan keilmuan, ya. Jadi orang yang mengikuti ilmu yang salah berarti di dalam dirinya itu hawa, ya. Jadi hawa adalah keinginan atau kecenderungan dari diri kita kepada ilmu yang salah, itu hawa. Nah, kita membahasakannya dengan hawa nafsu. Nah, kalau keinginan dari diri
yang kecenderungannya kepada nikmat-nikmat duniawiyah, fisik duniawiyah, ya, kepuasan batin, kepuasan diri, ya, kepuasan fisik, itu namanya syahwat, ya, syahwat. Nah, dari hawa nafsu muncullah subhat, ya, dari keinginan syahwat, ya syahwat tetap, ya. Ini teman-teman. Jadi salahnya tujuan hidup, maka pasti salah juga tujuan dari menuntut ilmu. Maka dari yang keempat ini, ya sudah, akhirnya sedikit ilmu, sedikit pemahaman, dan tidak ada tadabbur. Maka jadilah kita, jadilah mereka, jadilah siapapun, ketika empat ini sudah terkumpul, orang yang berada dalam subhat, amalnya pun subhat. Tadi sudah jelas kata Rasulullah, kalau dalam kesubhatannya dia aman-aman saja, ya, dia nyaman-nyaman saja, dia tidak merasa bahwa dirinya dalam kesubhatan, itulah yang Rasul katakan, waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada subhat, sama saja dengan jatuh kepada yang haram. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan yang subhat, ya. Dia tidak memikirkan subhat itu apa sih, enggak dipikirkan, ya. Yang penting beramal. Nah, kata-kata yang penting beramal, itulah kata subhat. Itulah kata-kata subhat. Nah, baik teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, empat inilah penyebab seseorang terkena subhat. Yang paling dominannya yang empat ini. Tidak paham tujuan hidup. Akhirnya tidak paham tujuan menuntut ilmu. Akhirnya jadilah sedikit ilmu, sedikit pemahaman, dan tidak tadabbur. Akhirnya seperti ini. Karena sedikitnya ilmu, sedikitnya pemahaman, tidak suka bertadabbur, salah tujuan hidup atau salah tujuan menuntut ilmu, maka keluarlah ujaran-ujaran subhat untuk membela amal-amal syubhat, ya. Jadi muncul ujaran-ujaran subhat, ya. Kalimat-kalimat yang dilontarkan, yang itu subhat, sebagai bentuk pembelaan agar amal-amal yang hasil dari subhat tersebut terus bertahan. Wal'iyadzubillah. Contoh, kan baik. Nah, itu kan. Jadi kalau kita mendengar kata-kata yang seperti itu, dan kita tahu itu muncul dari orang-orang yang kita tahu amalnya salah, itulah ujaran-ujaran subhat. Kan baik. Nah, itu kan baik. Emang salahnya apa? Ya, salahnya di mana? Nah, itu ujaran subhat, teman-teman, ya. Jadi kita harus waspada dengan ujaran-ujaran seperti itu. Apa salahnya? Nah, perlu dijawab enggak? Relatif, ya. Relatif. Kalau siap berdiskusi, ya kita ajak diskusi. Kalau itu sepertinya hanya bentuk-bentuk pembelaan sebenar-benarnya, ya sudah, kita nggak usah, ya, nggak usah ambil pusing. Kenapa? Sudah kita dapati dari pengalaman para ulama dulu, ya, la tajlis atau la tujalis, ya, la tujalisu ma'a ahlil ahwa, fa inna mujalasatahu tumridul qulub. Jangan kalian sering-sering duduk atau jangan kalian bergaul serius dengan ahlul ahwa, orang-orang yang beramal berdasarkan hawa tadi, ya. Kenapa? Fa inna mujalasahu tumridul qulub. Karena duduk-duduknya, bergaulnya dengan mereka itu akan menjadikan hati kita marid, sakit, ya. Sakit. Sakit itu gimana? Ya kita bingung menghadapinya. Akhirnya muncul kata-kata dari diri kita begini-begini. Nah, untuk menghindari munculnya kata-kata yang khawatir justru, ya, merusak lisan kita, nah, kita berusaha untuk menghindar, ya, menghindar. Dan ketika kita menghindar dari mereka, itu bentuk seperti yang sudah kita bahas, bentuk laknat dari Allah, ya. Jadi dijauhinya mereka ahlul ahwa, ahlul ilhad, itu adalah bentuk laknat.
ya, bentuk laknat dari Allah melalui diri kita. Nah, jadi gitu. Jadi kata-kata atau ujaran-ujaran syubhat untuk membela amal-amal syubhat ya seperti ini. Memang Rasul tidak mengajarkan. Pernah dengar kan teman-teman seperti itu? Memang di zaman Rasul tidak ada. Tapi ini kan sudah menjadi tradisi. Ya. Tidak menjadi tradisi. Jadi gimana? Ya, kalau tradisi tinggalkan bisa menimbulkan permusuhan. Ya. Tarkul adah adawah. Tarkul adah adawah. Meninggalkan adat adalah adawah, permusuhan. Kenapa? Karena al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Nah itu. Padahal alasannya hanya tekstual, tidak dipahami secara tadabbur. Jadi walaupun ada ulama menetapkan satu kaidah al-adah muhakkamah, ada tradisi itu dijadikan hukum kapan? Nah, harus dipertanyakan lagi. Ya, kapan kebiasaan itu dijadikan hukum? Kalau kebiasaannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, ya justru adawah itu terhadap syariat. Permusuhan terhadap syariat. Ini dalil-dalil diterapkan dengan tidak tetap. Ya. Kalau orang sekarang bilangnya cocoklogi atau cocoklogi. Ya. Jadi tidak seperti itu. Ya. Jadi memang ini sudah tradisi. Ya. Ya. Walaupun Rasulullah tidak mengajarkan. Dan tradisi itu kalau kita tinggalkan, kalau kita tentang, jadi permusuhan. Seakan-akan benar. Ya. Seakan-akan benar seperti itu. Padahal itu namanya subhat, ya. Jadi ini ujaran-ujaran subhat. Lihat, ini dilakukan oleh orang banyak. Kamu sedikit. Nah, jadi dalil untuk membenarkan amal-amal subhat tersebut dengan dalil orang banyak melaksanakannya. Ini subhat, teman-teman. Jadi hati-hati. Sudahlah, masing-masing punya dalil. Itu kan sering, ya. Tapi mereka tidak punya, tidak peduli apakah penggunaan dalilnya tadi tepat atau tidak, ya. Atau dalil ini memang dalil untuk amal itu atau bukan, seperti itu, ya. Jadi ujaran masing-masing punya dalil itu hanya subhat saja, ya, dalam rangka membela-bela amal subhat tadi. Umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Ini juga sering, ya. Ummati la tajtami' ala dhalalah. Benar itu. Umatku tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Benar. Tapi bagaimana memahaminya? Ini bisa jadi peringatan dari Rasulullah. Artinya apa? Wahai umatku, jangan kalian bersatu dalam kesesatan. Jangan berkumpul bersatu dalam sebuah amal tapi amalnya itu sesat. Itu maksudnya seperti itu diantaranya. Jadi bukan langsung dipahami umatku tidak akan bersatu kecuali tidak akan bersatu dalam kesesatan. Oh berarti kalau sudah banyak itu pasti benar. Bukan begitu memahaminya, ya. Itu salah memahami. Jadi maksudnya harus mengingatkan umatku, jangan sampai engkau bersatu atau sepakat dalam sesuatu yang sesat. Tapi teliti dulu. Jadi bukan melihat itu banyak, oh umat Rasulullah pasti itu benar. Bukan seperti itu. Keliru memahaminya. Nah, jadi kalau dalil hadis ini dipakai, ya, asal pakai saja dengan berdalih bahwa yang melakukan itu banyak, maka penggunaan dalil ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan, ya, itu benar, tapi bagaimana maksudnya harus dipahami dengan benar. Nah teman-teman, ya, jadi karena sedikitnya ilmu, sedikitnya pemahaman, tidak suka bertadabbur dan salah tujuan hidup, maka muncullah ujaran-ujaran subhat yang mereka sengaja lakukan itu. Mereka keluarkan dari lisan-lisan, kita keluarkan lisan-lisan kita, tujuannya hanya untuk membela amal-amal syubhat. Wa'iyadzubillah. Nah, teman-teman, diperkuat dengan sebuah ayat, ya, untuk memahami kita ini
apakah hawa atau tidak, ya. Lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Tadi saya katakan di dalam ayat atau hadis tidak digunakan hawa nafsu, tidak. Digunakannya hawa, jamaknya ahwa, ya. Kecenderungan terkait dengan keinginan di dalam diri kepada ilmu yang salah, kepada pemahaman yang salah, kepada ujaran yang salah, kepada amal yang salah. Itu namanya hawa, ya. Jadi berhati-hatilah, kata Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, fa in lam yastajibu lak, jika mereka tidak memenuhi tantanganmu. Dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu menantang Rasulullah, alias tidak percaya dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Tidak percaya kalau itu adalah benar, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan kitab ini adalah wahyu dari Allah, coba datangkan, nggak usah satu kitab, satu surat saja. Nah, kata Allah, fa in lam yastajib, kalau mereka tidak bisa memenuhi, jangankan satu kitab Al-Quran, satu surat saja mereka tidak mampu, fa'lam, ketahuilah wahai Rasul, alias ini sebuah ilmu untukmu, gitu. Ini ilmu untukmu. Dengan sikap mereka yang ternyata tidak bisa memenuhi permintaanmu walau satu surat, ini ilmu yang harus engkau pegang wahai Rasulku. Apa? Yattabi'una hawa, mereka hanyalah mengikuti hawa. Nah, begitu juga zaman sekarang, teman-teman, ya. Nah, intinya kalau mereka mengeluarkan ujaran-ujaran seperti yang tadi, emang apa salahnya? Itu sama dengan tantangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kafir Quraisy dulu, sama maknanya, ya. Intinya apa? Tidak mau mengikuti apa yang dari Rasul. Intinya seperti itu. Lihat di dalam ini tafsirannya. Fa in lam yastajibu lak ay falam ya'tu bi kitabi ahda minha, atau mereka tidak bisa mendatangkan kitab yang menurut mereka lebih benar, lebih baik. Nah, tidak bisa mereka, ya. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ay fa'lam anna tarkahum ittiba'ak laisu, ya, dzahibina ila haq ya'rifunahum, bahwa ketahuilah dengan mereka tidak bisa memenuhi, mendatangkan kitab yang akhirnya mereka sebenarnya meninggalkanmu, ya. Meninggalkanmu alias tidak mengikuti engkau, ya, tidak ittiba di dalam beramal agamanya. Laisu dzahibina ila haqqi, dan itu bukti mereka tidak pergi menuju yang hak, yang mereka tahu. Nah, gitu teman-teman. Jadi orang-orang kafir Quraisy tahu sebenarnya kalau yang dibawa Rasul itu hak, ya, benar dari Allah. Tapi karena dirinya sudah dikuasai hawa, ya, kecenderungan kepada kebatilan dalam beramalnya, ya, maka itu harus jadi ilmu, kata Allah. Jadi sebenarnya mereka tahu, ya itu tadi kan ada kata-kata di sini. Memang Rasul tidak mengajarkan, itu tahu mereka berarti. Ya, gitu. Memang Rasul tidak mengajarkan, tapi ini sudah jadi tradisi, itu persis, ya. Jadi mereka, kata para mufassir, innahum laisu zahibuna ilal haq. Mereka dengan seperti itu bukan menuju yang hak, padahal mereka tahu itu hak, ya. Tapi mereka tidak menuju yang hak, menuju kebatilan. Kenapa? Karena sudah dikuasai hawa. Nah, hawa pun tidak semata-mata tumbuh dan menguasai diri kita, kecuali ada syahwat, ada kecenderungan kepada dunia. Makanya syahwat dengan hawa ini saling berkolaborasi. Wal'iyadzubillah, ya. Dari dunia mendukung hawa, hawa pun didukung oleh syahwat. Nah, inilah makanya wa inna ma dzalika mujarrad
ittiba'u li ahwaihi, maka itu benar-benar ya, karena mereka tahu itu hak, engkau hak, Al-Quran hak, tapi karena mereka ada kepentingan syahwat, akhirnya dikuasai hawa, dzalika mujarrad ittiba'u li ahwaihi, maka ditentukan, sekarang diputuskan, sebenarnya mereka benar-benar hanya ingin mengikuti hawa. Ya, jadi Allah sudah memberikan jawaban kepada kita ketika kita mendengar, ya, menyaksikan orang-orang yang kita tahu amalnya itu tidak ittiba Rasul, itulah ujaran-ujaran hawa nafsu, ujaran syubhat, ya. Memang apa salahnya? Ya sudah, engkau beramal, kami juga beramal. Ya. Allah Maha tahu kok yang hak. Nah, itu semuanya subhat, teman-teman. Memang benar Allah Maha tahu, tapi bagaimana mengimplementasi kalimat Allah Maha tahu itu? Ya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah jelas. Ya. Kalau itu hanya sekedar alasan, ya sudah. Inilah, ya. Innama tulil hasr, penghususan. Jadi lebih sudah, kata Allah, sudahlah, itu mah pasti mereka ikut hawa, enggak ada yang lain, enggak ada yang lain, ya. Mereka tahu benar, tapi mereka dikuasai hawa. Udah. Fa'lam, itu ilmu buat engkau. Nah, jadi kita pun dibekali oleh Allah ilmu, pengetahuan yang jelas, yang bisa mengatakan itu hawa. Udah, jangan ragu-ragu, ya. Kalau sudah kita tahu itu hawa, sudah hindari. La tajlis wala tujalis. Jangan duduk dan jangan sampai bergaul seperti itu, ya. Sombongkah? Bukan. Ini dah nasihat dari Allah, ya. Ini nasihat dari Allah untuk kita, untuk keselamatan diri kita. Baik, teman-teman. Nah, 4, perintah untuk mengenali hati serta fungsinya. Nah, inilah makanya kata Allah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ala ini huruf namanya, ya, tapi bukan huruf hijaiyah. Kalau dalam kitab Ajurmiyah namanya al-harfu jaa li ma'nan. Huruf ini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang memiliki makna, ya. Memiliki makna. Nah, di sini ala itu adalah huruf, ya, memiliki makna untuk memperjelas kalimat sehingga struktur kalimat jadi terbentuk, ya. Kalau huruf hijaiyah enggak. Zaid digabungkan atau dipisah-pisah, Zaid tidak punya makna. Ya tidak punya makna, dal tidak punya makna. Tapi kalau ala digabung dengan isim atau dengan fiil, maka ala ini jadi punya makna, ya. Ala ini namanya huruf, tapi bukan huruf hijaiyah, huruf istilah dalam struktur kalimat bahasa Arab, sehingga punya makna. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, ingatlah, ini bisa ditanbih. Ditanbih itu untuk mengingatkan, atau ditahqiq, ya, untuk mempertegas, ya. Atau ditahdid, nanti ada juga untuk ancaman. Namun di sini lebih ke tanbih dan tahqiq, ya, untuk memberikan peringatan kepada kita dan penegasan bahwa di dalamnya ini ada kebenaran. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, ingat, ketahuilah, ya, benarkanlah. Nah, kita disuruh membenarkan bahwa di dalam tubuh ini ada mudghah, segumpal daging. Seperti apa ciri-ciri khasnya? Fa'in salahat, jika segumpal daging ini salah, benar, salah jasad kulluh, maka jasadnya akan benar pula. Maksudnya apa? Perilaku seseorang akan benar, akan bernilai, akan berpahala. Fa'in fasadat, kalau rusak segumpal daging ini, fasada sairu jasadu, maka perilakunya pun, ya, akan rusak. Jasad itu yang nampak, ya. Tapi ketika kita bicara jasad, tadi bicara hati, mudghah itu secara fisik juga tapi tersembunyi, ya.
Mudghah secara fisik tapi tersembunyi di dalam tubuh kita. Nah, di dalam jasad kita yang sama-sama fisik, namun mudghah tersembunyi, ya. Nah, ketersembunyian mudghah dan penyebutan jasad ini ada satu unsur lagi, unsur rohani. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasad mudghah. Itu Rasul mengingatkan bahwa jasad itu tidak akan bisa berdiri sendiri kecuali dibarengi dengan ruh. Nah, demikian pula mudghah itu kata Rasul segumpal daging yang namanya qalbun. Nah, namanya hati. Jadi kalau kita ingin tahu hati, kata Rasulullah, itu di dalam tubuhmu. Ya, seperti apa Rasulullah? Jika dia secara fisik mudghah segumpal daging. Tapi karena Allah menetapkan bahwa dia memberikan pengaruh terhadap perilaku kita, maka dengan kata-kata ala kita disuruh mempelajarinya. Nah, ternyata alhamdulillah di dalam ayat dan hadis Allah beri nama-nama secara ruhani untuk mudghah tadi, untuk qalbun tadi, dan ini insya Allah teman-teman sudah hafal, ya. Inilah nama-namanya teman-teman. Ini aslinya ini qalbun, ya. Rasulullah mengatakan mudghah, qalbun. Kita mengartikan hati. Rasulullah menjelaskan dengan mudghah segumpal daging, ya, lebih tepatnya segumpal daging. Tapi kalau melihat teksturnya itu lebih ke segumpal darah, ya. Cuma lebih ke daging, ya. Kemudian ini fisik teman-teman. Yang 4 ini lubun, aklun, fuad dan nuha adalah secara rohani, ya. Sambil mereview, kapan kita merasakan kolbun kita menjadi lubun? Nah, ya, kapan kita merasakan kolbun kita menjadi lubun? Artinya ada ruhaninya. Dan ini merupakan tahap awal. Kalau awal ini nggak ada, selanjutnya tidak ada. Jadi harus kita perjuangkan bahwa kita ini punya lubun, punya potensi secara rohani untuk mengetahui, untuk mempelajari yang hak. Itu namanya lubun. Ya, jadi lubun adalah potensi yang Allah tumbuhkan di dalam hati kita, yang itu merupakan awal untuk mengenal kebenaran. Nah, ini, ya. Jadi potensi awal untuk mendapat ilmu yang benar. Dengan bertanya, dengan merenung. Tadinya ilmunya sedikit, harus cari banyak. Sudah banyak dipahami, dan bareng ditadabur. Itulah proses lubun, ya. Jadi proses lubun, cari ilmu, dipahami, ditadaburi. Itu namanya lubun, ya. Baik dengan bertanya, dengan membaca, apa saja, ya. Yang penting intinya bahwa kita ini adalah pemilik hak, ya, memiliki hak. Seperti itu. Jadi cari yang hak itu, ya. Dan ini sudah isyarat yang bisa dipahami oleh setiap hamba, ya, dari Allah. Ini isyarat dari Allah, ya. Lubun. Jadi potensi awal untuk mendapat ilmu yang benar. Ini lubun. Nah, kalau sudah dapat jawaban, ya. Oh, jadi yang benar begini, ya. Oh, jadi yang harus kita lakukan yang ini, ya. Itu berarti kita sudah berada di tahap berikutnya, aklun. Ya. Jadi penyebutan akal itu adalah penyebutan untuk hati secara rohani ketika ilmunya yang sudah masuk ke dalam kolbun, ilmu yang benar. Kalau ilmu yang tidak benar, bukan aklun, teman-teman. Ya, sekali lagi, kalau ilmu yang masuk ke dalam hati kita tidak benar, bukan akal. Bukan akal. Ya. Apa namanya? Hawa. Tadi sudah jelas hawa. Ya. Hawa namanya. Nah, akal pun belum selesai, teman-teman. Ya. Itu baru ilmu. Butuh dipraktekkan ilmu tersebut. Ya.
Maka ketika ilmu itu dipraktekkan, hati kita, kolbun kita disebut oleh Allah fuad. Disebut oleh Allah fuad. Nah, jadi kalau kita dah praktek, sholat benar, semua amal-amal benar, ibadah makhdoh benar, ibadah ghairah makhdoh benar, itu fuad namanya. Ya, jadi fuad adalah hati yang telah berisi ilmu yang benar dan dipahami dengan benar dan diamalkan. Jadi bukan sekedar ilmu itu dicari, tapi dipahami, kemudian gilirannya diamalkan. Itulah fuad. Nah, kalau sudah fuad, naik lagi nuha. Seperti apa ciri seseorang itu sudah merasakan kolbunnya disebut nuha? Ini, hati yang telah berisi ilmu yang benar dan dipahami secara benar hingga mampu mencegah. Jadi kata nuha dari kata naha. Naha itu mencegah hingga selesai. Udah, jangan dilakukan lagi. Ya, nuha itu dari kata naha. Naha artinya mencegah, selesai, tidak melakukan lagi. Nah, orang yang sudah hatinya di titik nuha, dia akan bersikap hati-hati. Ya, ini benar atau tidak. Ya, kalau sudah ketahuan, nah itulah mempraktekkan apa kata Rasulullah. La ya'lamuhunna katsiran. Banyak orang yang tidak tahu subhat dan tidak mau cari tahu subhat. Nah, kita jika ingin merasakan diri kita innan nuha, maka ketahuilah subhat. Ketika ada sesuatu yang belum jelas, pertanyakan. Ini benar tidaknya? Ini benar tidak ya? Ini berarti kita nuha. Ya. Kita nuha. Jadi orang yang hatinya nuha adalah dia mampu mencegah segala hal yang memadorotkan dirinya, ya, agamanya, akalnya, hartanya, serta keturunannya. Ya. Jadi ketika teman-teman melihat sesuatu yang menurut awalnya hukumnya boleh, ibahah, ya. Tapi kemudian diteliti, ya, oleh para ahli, maka muncul baru haram. Nah, muncul lagi makruh. Padahal ibahah aslinya boleh. Tapi setelah diteliti, ini diteliti dengan sebenar-benarnya, dengan seksama, dengan muncullah keputusan haram. Nah, tapi yang ini ada dalil-dalil yang secara individu akhirnya tidak menetapkan haram, makruh. Ini masalah fikih. Fikih ini tidak boleh mengklaim benar salah, tapi klaimnya benar lebih benar. Nah, ini bisa jadi subhat. Ya. Jadi kalau kembali fikih, nggak boleh kita mengklaim ini benar ini salah, tapi benar ini lebih benar. Ini subhat. Ini subhat. Justru fikih itu untuk mengawal kita agar kita beramal yang benar. Ya. Jadi jangan dibikin subhat. Kalau fikih bicara benar dan lebih benar. Justru dikembalikan ke fikih ini dasarnya usul supaya kita beramal jelas. Ya. Kalau begitu ya udah dua-duanya bisa amalkan. Ini salah. Ya. Jadi orang yang sudah punya nuha ini lebih memfokuskan saya beramal ini bukan untuk dunia saya, tapi untuk akhirat saya. Ya. Maka orang yang nuha ini harus tumbuhkan di dalam dirinya apa teman-teman? Zuhud dan wara. Semoga masih ingat teman-teman zuhud wara. Kalau zuhud, kita lebih memikirkan yang positif dari duniawiyah kita. Itu namanya zuhud. Sedangkan wara adalah kita memikirkan hal-hal yang negatif yang akan mencelakai diri kita di akhirat. Ya, itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya teman-teman. Inilah ketika kita sudah paham nama-nama hati secara fisik dan rohani, insya Allah akan jaga kita dari jatuh ke dalam subhat. Ya. Tapi kalau kita tidak berusaha mengenali nama-nama hati ini, ya sudah, berarti sama saja kita tetap berada di
mudghah, segumpal daging. Bermanfaatkah? Tidak. Tidak bermanfaat. Kita buktikan. Ya. Kita buktikan ini. Ini tadi ayat potongan hadis ini, ala wa inna fil jasadi mudghah, ini potongan ya. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh jasadnya. Maksudnya secara fisik, amalan lahir, katakanlah khudu'. Ya. Jadi kalau bicara amalan lahir itu namanya khudu'. Yang lahir dari amalan batin khusu'. Ya, selalu ingat teman-teman, khusu' adalah al-khauf ad-daim al-qawi fi al-qalb. Khusu' adalah rasa takut yang kuat yang terus menerus fi al-qalb, di dalam hati. Sedangkan khudu' prakteknya, ya, prakteknya. Kalau kita takut ke neraka, maka fisik kita bergerak bagaimana supaya terhindar dari neraka. Bismillah setiap kali kita beramal, ya, mau makan, mau minum, yang itu kerjaan kita setiap hari. Saya takut neraka, makanlah pakai tangan kanan, ucapkan bismillah, jangan caci maki makanan. Itu bukti khudu, dan berarti itu bukti khusyuk dalam diri kita. Ya. Apapun aktivitas di luar sholat, bersikaplah khudu. Ingat selalu, saya mau ini, target saya harus dapat pahala. Itu namanya khudu. Jadi orang khudu itu Rasulullah menggambarkan ala inna fil jasad. Nah, jasad ini untuk khudunya. Nama-nama hati untuk khusyuknya. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketahuilah ini. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya, alias khudunya tidak ada. Ya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, jadi ini buktinya. Akal itu adalah sebutan untuk hati yang telah berisi ilmu yang benar. Bukan sekedar ilmu. Kalau hati kita ini tidak berisi, tidak disebut akal. Mengapa ini? Fungsi hati alias akal mengikuti syariat Allah. Tidak mengikuti syariat Allah tidak disebut akal. Sebut hawa. Ya, sebut hawa. Sekali lagi, sebutan akal itu adalah untuk hati karena berisi ilmu yang benar, yang sumbernya syariat. Inilah mengikuti syariat Allah. Tidak mengikuti syariat Allah, walaupun kita tahu seseorang itu ilmunya banyak, tadi ilmunya tidak dipahami dengan benar, belum disebut akal hatinya, ya, belum disebut akal. Mengikuti syariat Allah, yaitu Al-Quran, hadis, dengan pemahaman yang benar. Kita kan biasa lebih qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ya, tiga ini. Ya, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, inilah. Ya. Bagaimana ulama? Ya ulama ya sahabah. Ulama itu siapa sih? Mereka yang dengan keilmuannya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah hamba-hamba Allah yang dengan keilmuannya menjadi takut kepada Allah. Ya, menjadi takut kepada Allah. Nah, ketika tumbuh di dalam dirinya rasa takut, ya, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang boleh, mana yang tidak, itulah nur, itulah cahaya. Dan itulah ilmu, ya. Jadi hakikat ilmu itu nur yang bisa mencahayai diri kita dalam kegelapan, dalam ketidaktahuan. Nah, kalau tidak seperti ini teman-teman, hawa lagi, ya. Dan kalau sudah hawa, syubhat, syahwat. Jadi syahwat dunianya, hawa ilmu yang salahnya. Dan sekarang sudah banyak seperti itu, ya. Kita bisa melihat di YouTube
mana yang kecenderungannya syahwat, ya, itu pasti ilmunya tidak benar. Atau kalau praktek-prakteknya tidak benar, itu pasti syahwat, ya. Dan kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang paham mana syahwat, mana hawa, dan kita hindari. Dengan apa? Dengan terus mencari ilmu yang benar, ya, dan dipraktekannya dengan benar pula. Baik teman-teman, kayaknya sudah cukup nih waktunya, ya. Baik, insya Allah berarti ini sebenarnya kesimpulan hadis. Faedah dari hadis saya bacakan saja. Faedah hadis di antara lain, agama Islam membimbing pemeluknya untuk beramal yang benar sehingga diterima. Nah, ini harus diingat, ya. 5.2, agar amal itu benar sehingga terima maka harus memahami hukum halal, haram dan syubhat. Ya, tadi jelas la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak peduli, ya. 5.3, perintah menjauhi subhat yang berarti perintah menjaga keselamatan agama dan kehormatan diri. Itu dia. Ya. Perintah menjauhi subhat berarti perintah dari Allah untuk menjaga keselamatan agama kita dan kehormatan kita. Ya. Kehormatan kita tadi ada 4, fisik kita, akal kita, harta benda kita, keturunan kita. Ya. Kemudian 5.5, penyebab seseorang terkena subhat adalah kurangnya ilmu tadi, kurangnya pemahaman dan tidak suka bertadabbur dan tidak tahu tujuan hidup atau salah tujuan hidupnya. 5.6, Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang syubhat sehingga bisa jelas pula di antara mereka mana yang sungguh-sungguh menginginkan ilmu dan mana yang tidak. Ya, jadi dengan Allah menghadirkan kata-kata subhat buat kita melalui Rasulnya untuk mengetahui mana yang serius dengan ilmu, mana yang tidak serius dengan ilmu. Ya. Kemudian 5.7, syariat Allah sangat terbuka. Buat siapa? Bagi manusia secara umum. Orang-orang kafir pun bisa memahami syariat Allah, tidak dihalang-halangi, ya, untuk dipelajari, dipahami hingga diamalkan. Ya. Mohon maaf teman-teman, ada sebuah kelompok yang dia bebas, ya, di kelompok nih bebas, yang ngajinya bebas, apa namanya, lintas agama, ya, lintas agama. Tujuannya hanya satu, menyebarkan cinta. Kira-kira subhat tidak teman-teman? Menyebarkan cinta. Dari pihak ini, kami tidak memaksa Anda sebagai muslim untuk pindah agama. Begitu juga Anda sebagai umat yang tidak muslim tidak dipaksa untuk menjadi muslim. Syubhat tidak? Syubhat. Ya, itu syubhat, ya. Alhamdulillah saya ikut kajian lintas agama ini, sholat saya jadi tambah bagus. Kira-kira benar enggak? Enggak benar. Itu sudah syubhat namanya. Berarti kita mengambil kebenaran dari yang bukan sumbernya. Ketika kita seorang muslim, kita merasa diingatkan oleh mereka, berarti kita sudah menganggap apa? Benar. Menganggap benar agama tersebut. Sementara kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islam madina, ya, ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu, ya. Jadi jangan sampai kita terkena subhat, ya, wa iyadzubillah. Baik dan buruknya amal perbuatan seseorang berpusat pada hati. Ala wahyal qalb. Itu Rasulullah menggiring kita. Hati, ya. Hatimu, hati-hati jaga. Jangan sampai salah, ya. 5.9, baiknya amal perbuatan menunjukkan baiknya hati. Atau hati yang baik akan melahirkan amal perbuatan yang baik juga. Maka tidaklah tepat jika seseorang mengatakan yang penting hatinya baik, padahal perbuatannya buruk. Nah, tepat, ya. Yang penting hatinya baik, prakteknya buruk. Benar enggak? Subhat itu teman-teman.
Ya, yang penting hatinya baik. Walaupun saya begini, yang penting hati saya baik. Itu subhat. Ya, itu ujaran subhat, hati-hati. 5.10. Orang yang cerdas adalah orang yang terus memperhatikan hatinya hingga dia bisa mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya untuk beramal yang benar buat akhiratnya. Itu ya, perkataan siapa? Perkataan sahabat Rasulullah, Umar kalau nggak salah ya. Umar Abu Bakar, Abu Bakar. Jadi al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan terus dia beramal untuk setelah kehidupan. Itu orang cerdas, ya. Jadi dalam agama syariat-syariat Islam, cerdas itu orang yang seperti ini, ya. Bukan orang yang pintar berlogika tapi salah, ya. Dikit-dikit logikanya harus begini, logikanya begini, tapi dalam rangka menyebar subhat, waliyadzubillah, ya. Jadi cerdas orang beragama itu adalah ini. Perhatikan amal kita, jangan sampai kita menjadi menyesal di akhirat, ya. Amal-amal kita salah. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apa yang kita bahas dari hadis yang ke-6 ini terkait dengan halal dan haram. Insyaallah pertemuan berikutnya hadis yang ke-7, ya. Hadis ke-7 tentang agama itu nasihat, ya. Mudah-mudahan Allah ringankan kaki kita untuk bisa kembali mengkaji hadis yang ke-7 ini tentang nasihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.